yang 24Ah lithium, yang satu lagi, dan versi ojol. Versi Max Pro nanti akan top speednya di, tapi rasa 3000 watt. Halo guys, welcome back to Azi EV. Gue ganti nama jadi Azi EV biar orang gampang cari channel gue. Dan gue udah lama nggak update konten tentang Molis karena lagi riuh banget. Kali ini gue akan membahas motor listrik, tapi nggak terlalu jauh karena sudah banyak dibahas konten kreator lain. Dan inilah S-Moto Vision One by Hinergy. Oke guys, sebelum gua bahas, gue ngiklan dulu nih guys. Ini adalah helm dari LS2. Ini helm Eropa loh bro. ECE 2206, udah standar keamanan Eropa. Halo guys, sorry ini kondisinya lagi hujan karena udah beberapa hari ini nonstop hujan mulu, jadi gue susah bikin konten. Begitu gerimis, udahlah gue bikin aja. Yang gue bahas di sini adalah motornya Vision One versi standar. Ini bukan yang Pro, yang putih yang pernah gue upload, yang first impression, tapi ini versi merah yang standar. BLDC-nya 2000 watt. Spesifikasinya ada di sini, jadi bisa dicek. Dan motor ini yang versi mass production sebelum-sebelumnya kan itu prototype, dan yang akan gue jelasin adalah versi Mass Pro dari motor ini. Yang pertama, poin pertama adalah warnanya tidak merah hitam untuk Vision One biasa. Dia akan warna putih hijau seperti yang gue posting di sini. Jadi standar warna yang ada di Vision One adalah putih dan hijau. Untuk kedepannya gue nggak tahu, mungkin ada updatean warna lagi pas acara seremoni launching motor ini. Yang kedua adalah motor ini ada dua baterai. Yang satu pakai baterai ini Vilion 24Ah, yang satu lagi adalah 30Ah, bentuknya hijau. Dan yang hijau itu adalah swap. Dan untuk harga dia ada di 22,5, tapi hanya di PO. 22,5 untuk yang 24Ah dan 30Ah di 23,5, beda cetiau, beda sejuta. Sedangkan nanti setelah Mass Pro harganya naik. Kalau kata gue ini worth it banget karena ini udah termasuk baterai. Jadi yang satu yang 24Ah lithium, yang satu lagi LFP. Kelebihan dari yang LFP, nanti si LFP itu akan bisa swap. Nah yang ketiga, motor ini akan keluar versi umum dan versi ojol. Gue akan jelasin ada perbedaannya. Pertama, untuk versi ojol, karena ojol dia butuh jangkauan, butuh trek yang panjang, makanya versi ojol dia akan dibatasi speed limitnya di 70 km per jam. Dan kedepannya si versi ojol ini ada semil alias sewa milik. Sedangkan untuk yang umum, top speednya ini udah ada upgrade. Jadi sebelumnya yang dites sama Adi dan lain-lain itu masih maksimum di 80-an. Tapi yang versi Mass Pro nanti akan top speednya di 90 km per jam, up to 90 km per jam. Jadi performanya lebih naik lagi. Untuk impression berkendaranya, gue ngerasain motor ini 2000 watt, tapi rasa 3000 watt. Performance-nya mirip-mirip motor yang gue bawa ke Bandung. 2000 watt kan kebanyakan orang berpikir 2000 watt lelet nih, nggak bisa nanjak nih. Ini beda. Ini gue bawa bisa dapat 9. Terakhir gue coba di Cibubur itu 91 km per jam. Mungkin masih bisa naik, cuman karena macet jadi gue nggak bisa top speed lagi. Aduh sorry guys, hujan guys. Nah, jadi itu Mass Pro yang ada di Vision One versi biasa, yaitu bisa ojol, bisa untuk ojol dan untuk umum. Oke, yang keempat, karena banyak yang PO mau dari motor ini yang versi Vision One biasa maupun Vision Pro, Vision One Pro, itu ada sedikit keterlambatan karena masalah redline. Tapi jangan takut,
karena ini nggak goib, barangnya udah ada di Jakarta, jadi masih proses pengeluaran barang. Jadi santai aja, nggak usah takut-takut barangnya goib. Yang gue suka dari motor ini yaitu motornya sebenarnya unlockable. Jadi lu bisa unlock uh, bukan fotol, ini pakainya far driver. Bisa unlock itu. Oh yes, sebagai informasi, controllernya upgrade dari versi prototype, jadi naik sedikit, dan itu unlockable. Jadi lu bisa operable. Cuman tetap Vision One tidak menyarankan karena garansi void. Jadi kalau yang suka ngoprek sih sebenarnya nggak mikirin garansi ya, bebas ya. Jadi nggak ada istilah gua mau remap foto gimana itu ribet harus V2 atau apa, ini mah langsung bisa. Jadi lu bebas, cuman void, yang jelas void. Ada 3 item yang void, yaitu controller itu udah pasti void karena ya ada history. Kedua BLDC-nya, dan ketiga bisa jadi baterainya karena takutnya over 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 pemakaiannya, jadi ngerusak baterai itu sendiri gitu guys. Nanti kita tes di jalanan. Halo guys, ini gue mau ngetes performance dari motor ini. Ini motor 2000 watt, tapi kita lihat ya seberapa kencang motor ini. Kita tes dari sini. Ini posisi 0. Sebentar. Oke, kita tes. Bisa dapat seberapa cepat motor ini. Ini untuk kategori 2000 watt. Gampang banget, lihat dapat 80, 85. Bisa gampang dapat di 92. Ini kenceng banget. Untuk ukuran 2000 watt ini kenceng banget. Kencang banget untuk ukuran 2000 watt. Oh ya guys, sebagai info, motor ini nanti ada 3 versi. Yang pertama motor ini disebutnya Vision One. Dia pakai hub 2000 watt, tapi jujur aja ini rasa 3000 watt. Dan for your information, ini kan pakai QS motor. Kalau di sebelah itu kan QS motornya ada bunyi curut. Yang di sini ada bunyi curut tapi tipis banget. Nah, setelah gua telusurin, gua pelajarin, ternyata itu masalah settingan gitu. Jadi si curut ini bisa dikurangi drastis suaranya atau bahkan mungkin bisa dihilangkan gitu. Itu. Oke, itu versi yang pertama, yaitu motor ini performanya lihat sendiri. Dan yang kedua yaitu Vision One Pro yang pernah gue posting sekitar sebulan lalu. Itu pakai side drive 3000 kW. Udah pasti itu performanya ngeri sih, kenceng, nggak kaleng-kaleng lah. Cuman ada maintenance, yaitu pergantian oli setiap 5000 kilo karena dia mainnya gear ratio. Nanti kita bahas kalau udah bisa pegang motornya. Yang ketiga yaitu tayar tertinggi dari motor ini, yaitu Vision One Max. Jadi model-modelnya kayak misalkan iPhone 15, iPhone 15 Pro, dan ini iPhone 15 Max. Kalau ini Vision One Max. Nanti Vision One Max itu dia pakai side drive di 6 kW. Itu udah pasti bis sih, 6 kW. Baterainya konon ada opsional sampai 70-an ampere. So pasti kenceng banget sih. Gitu guys, inilah review gue bawa motornya. Asik, kenceng untuk kategori 2000 watt hari-hari, kenceng. Apalagi ini motor kebanyakan orang Indonesia familiar gitu loh. Dia model-modelnya kayak motor Jepang, tapi
setelah gua telusurin sih enggak terlalu mirip banget Jepang, enggak masih, jadi shape-nya tuh ada beberapa perbedaan. Meskipun ya mendekati si Jepang. Gitu guys. Ini jadi pemain baru yang siap bermain di Indonesia. Apalagi ini didukung dengan swap, dan swapnya murah banget. Sistemnya token, range-nya di start 4.000-an perak. Gitu guys. Halo guys, segitu aja cerita gua tentang motor ini. Oh ya, ada kabar baik untuk yang udah PO. Tadi gue udah bilang ada redline, ternyata redline-nya sudah mulai beres, dan pengiriman untuk yang sudah PO di awal Februari, minggu pertama Februari. Jadi so pasti yang PO bisa dapat duluan, dan dia menang banyak sih ya kalau yang udah PO. Oh ya guys, lupa, yang PO nanti dapat helm ini dan akan dapat intercom kayak gini. Ya guys, kalau yang belum PO, masih ada link PO, ada di deskripsi. Segitu aja. Kalau ada yang ditanyain silahkan komen, like kalau suka kontennya, dan jangan lupa subscribe. Next kita lagi tes motor lain. Oke, thank you, bye bye. A perfect blend of beauty inside and out. A precious gem without a doubt. You're a vision of beauty, a radiant soul, a story of grace waiting to unfold. Ya motor dulu ya, bersin itu. Tadi tuh yang keberapa ya ini tuh ya? Tadi bersin ketiga keempat. Taruh dulu, ulangi deh, ulangi.